Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabar malam ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Oke, luar biasa ya. Siap untuk belajar? Siap. Oke. Kita adalah pecinta bahasa Indonesia ya. Nah, Oke. Iya, sangat cinta ya. Oke, hari ini karena adik pasti ingat sama kakak tentunya. Ya. Karena Hayu. Karena kakak juga pasti ingat sama adik ya. Oke, kita lanjut ya. Hari ini kita bahas, sudah kakak tulis bapak tulis tentang LBM, literasi bacaan dan menulis tentang sastra. Bicara sastra yang ingat sama pikiran adik apa? Bahasa. Melayu. Ada yang lain? Tulisan Melayu, tulisan apa? Seni, betul sekali. Seni ya. Ada lagi yang lain? Atau ada nama kawannya di rumah sastra? Ada, Doli. Sastra Widodo. Sastra Widodo. Iya, Sastra Widodo ya. Oke, jadi kita lanjutkan, berarti adik-adik agak paham ya. Bahasa Indonesia ini dia tuh terbagi dua. Yang pertama bahasa dan satu lagi sastra. Kalau kalau kita bicara baca puisi, pernah berpuisi tadi? Pernah. Bikin puisi pernah? Pernah. Judulnya apa? Judulnya Pernah Ibu. enggak? Ibu. Ibu ya. Kamu adalah Ayah. istri ayahku. Iya ya. Emang ya ibu judulnya ya. Ibu dari. Oke, yang penting adik kakak tahu ya itu puisi kan? Iya. Nah, kalau bicara puisi, bicara cerpen mau yang mana? Cerpen. Cerita ya. Pendek. Nah, cerita pendek. Kalau tahu tentang novel juga tahu ya. Tahu. Itu juga dunia sastra. Pernah berdrama? Pernah. Nah, drama kehidupan yang lain? Pernah. Kehidupan dramanya. Yang nggak sadar namanya. Oh iya, sampai sekarang drama ya. Oke, jadi intinya deh kakak sebutin apa sih yang akan kita belajar apa kita hari ini? Bahasa Indonesia. Saya masih nggak ada kuliah. Ya, iya pastinya bahasa Indonesia ya. Nah, tapi tentang apanya? Yang akan kita kaji yang pertama adalah sastra. Oke, yang pertama sastra. Apa sih sastra? Kemudian kajian sastra. Apa aja? Kemudian jenis dari sastra. Dan yang terakhir adalah unsur sastra. Pembangun Sastra. sastra. Memang ya, intinya sastra. Oke, pokoknya semoga ya. Semoga ada itu kedepannya tahu apa sih yang namanya sastra itu sendiri. Oke. Kayaknya sudah habis. Dulu mau isi. Nah, udah ada gambarnya, dulu diisi. Oke, yang poin pertama berarti kita disuruh mengenal sastra. Jadi udah kakak kasih pengantarnya ya. Kalau sastra itu seni, kata Syifa. Ada yang lain mau membantah di rumah? Apa? Tulisan, gagasan yang berbau seni. Jadi boleh lah ya. Kalau kita angkat pengertiannya, sastra itu adalah sebuah seni dalam berbahasa. Oke, kita ambil inti-intinya aja ya, Dek ya. Oke, tadi jenis sastra kakak bilang tadi apa? Secara singkat tadi satu aja. Tapi udah pernah buatnya tadi. Puasa. Jenis sastra. Kok puasa? Fiksi dan non fiksi. Fiksi dan non fiksi. Fiksi dan non fiksi itu bagian prosa ya. Jadi apa aja jenisnya tadi? Berarti salah satunya prosa, puisi sama drama. Nah, kita lanjut berarti di sini ya. Kajian sastra itu apa sih? Nah, jadi yang dikaji dari sastra itu ada 3. Yang pertama prosa, yang kedua puisi, dan yang ketiga adalah drama. Yang paling ada suka di antara 3?
Puisi. Puisi. Yang Puisi. paling Jadi orang-orang apa ya, ada yang di sini suka puitis ya. Berarti banyak ceweknya. tidak juga kan puisi masih ikut tuh lah. Oh, sombong banget ya, cuma si kok tuh lah pacaran gitu ya. Iya. Oke, jadi dari yang tiga ini, adek mau dibahas yang mana dulu deh? Bahasin lah. Kalau nggak kasih. Adil, pilih satu. Rahmat, Asim. Saya sih ya. Oke, Adil, pilih salah satu Kalau dari. saya sih ya. Kita pilih nomor 1. Oh, kita sesuai aturan ya. Oke, prosa. Bicara prosa adek, ini bukannya obat. Prosa. Fresh care ya. Prosa, prosa nih. Nice prosa ya. Nih, jadi prosa. Prosa ini adalah dia tuh berisi cerita atau narasi. Kalau ada cerita berarti ada apanya? Ada narasinya, ada tokoh, ada tempat, ada kronologi kejadian atau ada suasana ya. Nah, jadi bagian prosa ini deh, dia berupa cerita atau narasi. Apa aja contohnya? Cerpen, novel. Kalau cerita tentang kehidupan para raja di dalam apa? Legenda itu adalah kisah warga setempat. Hikayat ya. Hikayat berarti ini adalah kisah para raja. Isinya itu cerita tentang raja, selir raja, anak raja, pembantu raja, cucu raja. Selir raja jangan dipilih. Nah, cucu. Oke, pangerannya dulu ya. Anaknya raja. Oke, jadi cerpen, novel, hikayat itu termasuk ke prosa. Ada lagi legenda. Betul tadi sifatnya, tapi kakak nanyanya tadi kehidupan para rajanya ya. Kalau legenda contohnya betul sekali. Malibunda. Apa lagi? Tangkuban Perahu, Sangkuriang, apa lagi? Bawang merah bawang putih. Timun emas jadi dongeng. Danau Toba. Danau Toba. Bakal mandi ada tokohnya enggak? Enggak ada ya. Meskipun kita tuh punya objek wisatanya atau punya sungainya, belum tahu ada cerita di baliknya ya. Oke, jadi kenapa legenda itu kakak sangkut pautkan dengan Batu Malin-Kundang? Karena arti legenda itu ceritanya didasari atau ditambah dengan bukti fisik. Kalau Tangkuban Perahu ada kan perahu di Bandung itu yang terbalik gitu ya. Kalau Malin-Kundang ada batunya kan. Nah, kalau Siti Nurbaya ada kuburannya. Enggak, kenapa kubur kok bisa sih Nurbaya itu dikubur kayak yang di batuan gitu? Dia itu sebenarnya bukan dikubur di batuan, dia tuh dikubur di tanah, cuman bentuk fisiknya itu udah dipoles-poles sampai sekarang biar awet. Kamu pernah ketemu atau pernah ke kuburan Siti Nurbaya? Penuh Siti Nurbaya. Itu nanya kayaknya jauh ya kan? Kalau ketemu Siti Nurbayanya udah berapa umur amatnya sekarang ya? Sudah lah. Nah sudah, berarti itu adalah Siti Nurbaya modern. Ya kan? Mana dia mau Itu ceramah? KW1, bukannya asli original. Kami Ya, bagus sekali. kami kenal dia datang ke sini. Sudah ada. Kita lanjut baca dulu ya. Datu Maringginya kita masukkan ke sini. Oke, berarti legenda ada paham deh? Kalau hikayat bicara tentang kisah para raja. Kalau novel kita semua bisa jadi novel ya. Semua kalangan. Kalau cerpen apalagi bisa ya. Oke. Oke, kita lagi ya. Puisi ada sudah tahu, udah terbayang dan udah pandai membuatnya ya kan? Mahir sekali. Waktu SD sering kan tampil disuruh guru ke depan. Siapa yang mau baca puisi? Itu biasa judulnya kan ayah ibu. Ayah, ibu, Guru. Ya, kenapa itu yang dibuat? Karena semua orang tahu. Kenapa itu yang dibuat? Biar jadi inspirasi semua orang. Kalau semua orang punya ayah kan, punya ibu, punya guru, makanya ada judulnya doa, Karawang Bekasi, apa lagi? Ada judulnya Sikap
Ada puisi lama sama puisi Baru. Nah, kalau yang baru boleh ada baru, tapi nama lainnya adalah kontemporer. Tadi. Puisi. Ini bapak ini tapi gabung nih. Nah, kontemporer ya. Nah, kenapa apa bedanya kontemporer sama puisi lama? Puisi. Oh, yang satu lama, yang satu baru. Puisi lama itu masih kayak pantun. Lintas sekali ya. Jadi puisi lama itu pantun. Kalau puisi yang ada di hari ini sekarang itu namanya puisi kontemporer. Dia bebas, tidak terikat jumlah barisnya, tidak terikat jumlah baitnya. Tapi kalau puisi lama dia terikat semua. Kalau pantun harus empat, ya kan? Kemudian adanya pantun namanya syair. Dia apa? Syair dan jadi orang India. Kemudian Karmina harus dua. Karena kamu Karmina yang mana? Karmina bukan Karmina Wulandari bukan. Iya. Karmina ini kalian pernah nonton Upin Ipin? Siapa pernah? Upin Ipin? Ayah Susanti. Ayo tahu. Karena itunya yang jarjit. Ya. Nah, kamu lihat 2-3 kucing berlari katanya kan? Kawan-kawan, ayo kita lari. Dia kabur kan? Nah, jadi Karmina 2 baris cuma 1 sampiran, 1 isi. Jadi jarjit itu bukan pantun biasa ya. Dia Karmina. Oke? Panggilannya Mbak Mina. Boleh. Karmina, kemudian Gurinda. Gurinda itu nyanyi. Iya, itu saudara. Gurinda 2 baris juga, tapi dia tidak ada sampiran, 2 isi sebab akibat. Ya. Hari ini Kakak nggak menjelaskan detail sekali karena kita lebih fokusnya ke ini ya, novel sama cerpen tentang sastranya. Nanti soalnya ya. Oke, ini sekilas aja. Jadi adik bungsunya si Gurinda ini adalah Alibun. Ada berapa dia berada kakak? 18. Mana itu malu? Satu iya, gimana rumusnya? 5 kali 2 tambah 8. Berarti ini beranak dan bersuami, mungkin kayak gitu ya. Itu Jadi satu kita- lebar ya. Oke, apa bagus lah Duli kalau mau mengungkapkan pendapat ya. Oke. Sekarang tahu bedanya deh, tahu bedanya ya. Mana yang puisi lama sama puisi baru. Puisi baru itu bebas sebebas-bebasnya. Seandainya adik mau bikin puisi, misalnya 2 kata aja. Judulnya Rindu Ibu. Yang di bawahnya Rindu. judulnya aku rindu boleh. Ada lagi bulan di atas kuburan berarti sedih mendalam. Yang itu aja dari puisi boleh. Apa namanya? Ada ya sih yang puisi cuma 1 kata gitu kak. Dan Ada. yang membuat Satu tanda aja bisa titik gitu. Iya. Ada. Kalau setrika Ada. Tergantung itunya ya. Iya. Kalau judulnya golongan darah, jawabannya B. O atau B. Boleh. Kalau seandainya. Tapi kalau dolinya belum terkenal, puisinya tuh nggak naik-naik. Yang sama Iya. panjang. Tapi kalau udah terkenal, titik aja dibuatnya udah jadi puisi. Pernah nggak baca puisi judulnya Pingpong? Pipi pong. Iya, kayak gitu. Puisinya Pingpong. Kata kalimat pertamanya itu, aku bilang ping, kamu jawab pong. Aku bilang ping, kamu jawab pong. Itu terkenal loh, karena penyanyinya terkenal. Nah intinya kita cari nama dulu, apapun yang kita buat. Pokoknya intinya sekarang ini kakak bukan nyuruh ada cari nama, tapi intinya puisi kontemporer itu bebas, paham deh? Oke. Mbak. Nah ya, silakan. Nah, nah jadi kan kakak lanjut. Nah, nulis dia lanjut. Kak, kan ya ternyata gitu pun nggak apa, tapi yang penting ada maknanya. Iya ada makna. Semua yang dibuat tuh bermakna. Dibawa dewe suka. Inspirasinya timbul sendiri. Berarti kayak penyair ya menyampaikan maknanya gitu. Dia kan nanti ada namanya kritikan sastra. Jadi
Jadi dia di situ lagi menjawab. Pasti orang kan bingung kok gitu puisinya. Nanti itulah saatnya dia menjelaskan. Ada dia jumpa fans atau galeri puisinya, ada kan orang mengunjungi, di situlah dia mempublis artinya. Atau ada bukunya. Pernah nggak ada baca puisi yang judulnya tuh Dalam Puisi Kak Win? Pernah, Kak. Oh ini Oh, iya. Kak Aga. Oh iya. Iya, iya. Kak, nah, kayak gitu aja dibuatnya. Kemudian di sini sih Kak Win Kak sampai ke bawah. Terkenal. Kenapa namanya orang yang memang terkenal? Apa sih maknanya? Nah, dia yang tahu. Jadi maknanya itu katanya dalam perkawinan itu butuh kasih. Itulah ini. Kasih. Kalau pingpong tadi itu ternyata maknanya penyairnya itu dia mendapatkan apa ya, dia punya adik angkat dari apa dari Cina. Dia dapat. Jadi kalau dia ngomong lain, artinya jawab lain. Kan katanya aku bilang pink, dia jawab pokok. Pokoknya di rumah tuh gak nyambung, makanya itu diciptakannya. Makan belum dia dari angkatan. Oke, paham nggak maksud kata? Paham. Nah, jadi puisi kontemporer itu maknanya tiap kata itu punya makna tersendiri ya. Oke. Sekarang kita fokus ke jenis sastra yang bungsu, yang kecil. Namanya drama. Oke. Apa sih drama itu? Pernah berdrama kan? Nah, berdrama. Berarti drama itu berakting, bersandiwara, menampilkan tokoh lain pada diri kita ya. Seandainya kita tuh baik biasanya, kan selalu baik gitu kan? Selalu baik, selalu manis, tapi kita bisa memerankan yang lain dari itu. Apa contohnya lawan dari baik? Antagonis. Antagonis. Udah betul, hampir 100 nilainya tadi. Salah tuh gampang aja ya. Antagonis, oke. Berarti udah paham ya? Belajar drama berarti kita belajar berbuat. Apa sih arti drama? Ini berasal dari bahasa Yunani loh. Oh my, itu aja. Nggak ada oh my. Yang artinya adalah bertindak. Selain bertindak, kita disuruh berbuat dan berlaku. Nah, jadi intinya kata kuncinya drama itu adalah kita bertindak seperti bagaimana kita kehidupan kita ini, tapi kita pentaskan. Ya, jadi intinya drama itu beda dengan puisi dan prosa. Dia tuh harus kita tampilkan, dipertunjukkan atau dipentaskan. Kita bertindak di situ. Ada yang kita ucapkan, ada yang kita lakukan. Ya kan? Misalnya kita ucapkan, hai apa kabar? Tapi yang kita lakukan itu kita berjalan mendekati tokoh A. Itu ya, berarti ada tindakan dan ucapan di situ. Paham ya? Paham. Kalau paham, kita masuk dulu ke unsur pembangun sastra. Berarti ini juga unsur pembangun drama ya. Nah, unsur pembangun ini terbagi dua juga kebanyakan ya. Kakak bagi dua dari tadi. Oke. Unsur pembangunnya yang pertama ada unsur pembangun unsur intrinsik. Kemudian ada yang kedua unsur ekstrinsik. Dua ya. Ada yang tahu bedanya dua hari ini? Adil? Itu dalam X2. Ya, kita ada ya. Yang di sebelah Peggy namanya deh? Mutia. Nah, iya. Ada yang lain mungkin? Betul kan kira-kira yang bilang Adil intrinsik sama ekstrinsik itu yang dalam sama yang luar? Betul ya? Betul. Berarti unsur ekstrinsik adalah unsur yang membangun dari dalam. Ekstrinsik berarti unsur yang membangun dari luar. Kalau kalian dari mana tadi? Dari rumah ya? Dari dalam, dari luar, dari luar.
kita bercanda boleh ya. Oke, unsur yang mau dari dalam dulu atau dari luar dulu Kak jelasnya? Dalam. Kenapa yang dalam? Yang satu. Dari awal. Memang betul lah ya. Kita ikuti aturan dari awal. Tiur. Kira-kira unsur dari dalamnya yang pertama tahu udah belajar nih dari kelas 1 sampai kelas 12 kemana? Lupa? Iya, lupa ya. Jadi kalian sekarang tidur. Oke, kita mulai dari yang pertama kata Fadil tadi, unsur intrinsik. Ingat aja studionya. Unsur intrinsik, nggak banyak-banyak. Yang pertama, ada istilah tema dan judul. Dua hal ini sama atau beda? Beda. Tapi ya, pernah sama? Pernah sama nggak? Atau beda-beda? Apa sih sebenarnya? Kalau judul, di mana letaknya judul? Paling atas sebuah karangan berarti kepala karangan. Kalau judul kepala karangan dia bisa dilihat ya. Nah, berarti ini tertulis. Ya kan? Nampak sekali karena apa judul drama itu tahu lah ya. Kalau tema tersirat. Apa pengertiannya dulu? Ide atau gagasan. Dan dia secara tersirat berarti tidak tertulis. Kita yang mencari sendiri apa temanya. Paham dulu? Paham ya? Baru kasih contoh. Contohnya ada sastra itu atau cerpen dan novel ini. Dia berjudul Buah Kejujuran. Buah Kejujuran. Ini adalah judul tertulis paling atas. Kira-kira temanya apa sih? Judul. Nah, temanya adalah kejujuran. Kita bisa mencari sendiri ya. Paham kan? Paham. Berarti beda dia tema sama judul. Oke, kita lanjut unsur intrinsik yang kedua. Ada tokoh dan penokohan. Beda atau sama? Beda. Beda ya. Apa bedanya? Pelakunya. Kalau penokohan berarti karakter atau watak atau sifat. Ya. Paham berarti? Paham ya sih. Yang tokoh itu berarti orangnya. Siapa tokoh utama berarti disebutkan namanya. Ya, kalau penokohan berarti sifatnya. Nah, sekarang masuk ke jenis penokohan. Apa sih jenis penokohan? Ada protagonis, ada antagonis, kemudian ada tritagonis. Nampak ya tulisan kakak, maka tiba-tiba ngomong ke itu. Apa itu protagonis? Pemeran apa namanya? Sudah apakah sudah selalu baik? Pemeran utama? Pemeran utama itu yang dominan muncul ya kan? Oke, jadi kalau protagonis ini, protagonis ini bisa dong kita artikan dia adalah tokoh yang mengusung, yang selalu sejalan dengan tema. Apa temanya? Berarti dia loh yang menyampaikan pesan. Misalnya temanya kejujuran, berarti protagonis itu pasti jujur. Jadi itu ya, sesuai dengan tema perilakunya. Biasanya dia tuh selalu setuju dengan ide pengarang atau penulis. Itu protagonis. Kalau yang antagonis berarti dia adalah tokoh yang bertentangan dengan tema yang diusung ya.
Kita boleh apa? Netral. Jadi wasit ya ini ya. Kalau seandainya ada konfliknya di rumah, yang menjadi protagonisnya siapa? Mama atau papa biasanya yang jadi wasit. Oh kalau ini yang jadi wasitnya ya. Yang berantemnya siapa? Mama papa. Waduh. Ya kan bercanda. Iya. Dewa-dewa aja semoga tidak terjadi begitu ya. Nah, kalau seandainya ya netral. Nah, wasit penanya ya. Apa Rahmat? Apa namanya kayak ada kak contoh bisa untuk utama-utama koalisi ya? Tokoh Kan utamanya protagonisnya nggak selalu baik. Dia yang mulai cerita jalan. Dia misalnya judul ceritanya Iya. babi ngepet. Nah, dia juga Iya. Dia yang maling yang ngepet. Iya, kayak gitu kan dia yang kayak money heist. Nah, kan dia maling, masa dia baik? Kayak itu juga kayak Wonder Vision. Nah, jangan ada balik pula nanti protagonisnya lo yang lain-lainnya. Bukan, jadi intinya yang protagonis itu yang selalu mengusung tema, yang setuju dan sependapat dengan si pengarang. Kan pengarang ini menulis ini kan dia tujuannya mempengaruhi pembaca kan. Nah kalau yang membawa ide pengarang itu lewat tokoh ini berarti itulah yang protagonis. Kalau yang melawan idenya itu antagonis. Tapi selama ini banyak yang bilang protagonis dan lain. Tapi kebanyakan memang baik kan antagonisnya. Nggak hanya baik ya, tapi jujur. Misalnya yang protagonis juga dia ya, jujur. Oke, paham deh sampai sini? Paham? Oke, kita lanjutkan. Unsur intrinsik yang ketiga, kalau udah paham kita lanjut ya. Yang ketiga adalah latar. Bahasa kampung kakaknya setting. Setting. Kampung kakak bahasa Inggris. Iya, Pare. bukan pare. Ya, Inggris beneran dong. Ibu-ibu yang Paris, suka anak-anak. Paris. Yang ngasih jualan Pepekan. Masuk. Maksudnya. Kita lanjut ya. Bicara latar deh. Kalau bicara latar kembali ingat 3 hal. Pertama, tempat, Waktu suasana. waktu, sama suasana. Tempat apa aja penanda tempat tuh di hotel. Tadi di kelas tadi di hotel kan? Langsung ya main di hotel. Hotel dulu. Kemudian di kamar yang kecil-kecil aja lah. Apalagi di dapur. Kalau tuh pagi, siang, kemarin, pergi. Contoh waktu kemarin, sekarang, tahun lalu, tahun 2021. Waktu kan? Yes. Nah, suasana sedih, senang, terharu, terharu, gelisah. Yang gelisahnya seperti apa sih? Itu kesurupan. Kayak gitu nih yang gelisahmu. Kaget orang bisa dibawa nanti itu, dibawa ke psikiater. Waduh. Jadi gelisah itu bisa mencontohkan suasana seperti apa? Misalnya adik-adik sambil pegang kawan, gitu kan? Jadi kawannya melapor dong sama ibu, jadi banyak yang atau bukan pena ya, HP, dan ngambil HP kawan dan caranya cuma minjam. Tapi kalau lupa dia ulang, habis itu disuruh bongke ya. Nah habis itu datanglah orang nak razia segala macam. Jadi itu panik lah ya. Panik yang tingkat tinggi itu jadinya gelisah. Paham deh? Wah, paham sekali. Kalau yang terharu, yang senang, yang mana ya? Apa beda sedih sama terharu? Terharu tuh bahagia, kalau sedih. Terharu tuh kayak saking bahagianya dia sampai nangis gitu kan. Jadi betul ya? Sedih sama terharu sama-sama mengeluarkan air mata. Yang satu air mata bahagia, yang satu air mata ya. sama.
haru, senang. Bahagia. Sampai Jalan raya itu nggak sih? Bisa saja jalan kaki lari-lari belum jalan raya depannya. Habis itu kita foto, buang binder gitu serempak. Kayak buang tahu kan? Bercanda. Semoga nggak kayak gitu amat. Penting senang harus. Intinya ekspresi itu harus dikeluarkan. Kalau senang ya senang. Sekedarnya ya. Sampai sini paham deh? Paham. Ada yang boleh Kak? Itu katanya ada dari sini. Gimana? Pengen tidak boleh. Nanti muka tuh ada ini. Tahu? Sini. Ini juga kamu berada. Boleh. Oh, dia masih dulu silakan. Jangan kakaknya. Dan apa ya bisa kakak di kamera? Nampak ya? Kakak hapus papan pertama ya. Papan pertama hapus ya. Ini, udah kan? Ada siapa namanya? Iya begini. Oh kakak ini. Wak Dini. Dino. Ada Wak tuh Kak. Mandel Wak 1908. Serius Wak Dini. Pak Dino. Memanglah kawan. Wak Dini. Kamu diluruskan nih. Guru kami itu kan dari selalu ada ini. Real. Iya nih dia yang awal. Dia Wak Dini. Dini. Ya sebelah ini siapa namanya deh? Nah yang kedua saya. Oh Sela. Sela siapa? Kita lanjut. Kakak boleh aku sini ya. Ya udah boleh. Kita lanjut ya. Berapa sudah di situ? Tiga ya. Yang keempat. Yang keempat ada namanya apa namanya deh? Alur ya, cara cerita. Nama bahasa dan kakaknya pelawak. Kenapa kakak bilang kan itu ada jangan salah. Kalau bilang kok saja berarti ada yang mikir itu alur ya. Jangan bilang itu yang lain-lain. Oke, alur ini seperti biasa ada 3. Maju mundur, cantik. Maju mundur, cantik. Maju mundur campuran. Karena ini Syahrina bukan saya. Nih, maju mundur campuran berarti yang maju itu bicara yang hari ini, besok, masa depan. Paham ya? Kalau bicara hari ini, kemarin atau setahun yang lalu, berarti itu mundur. Karena nonton film Indosiar yang selalu mundur. Tahu? Apa sih? Azab ya? Iya, bilang azab. Itu selalu mundur karena dia hari ini penguburannya. Becek gitu kuburannya kan ternyata dilihatkan dia 2 tahun belakangan yang selalu melawan ibunya, yang selalu jual tanah tetangga. Bercanda. Oke, jadi intinya Adek tahu ya yang maju itu di mana, yang mundur itu dari yang campuran. Paham nih? Oh sederhana. Ya. Jadi apa tadi? Jangan mikir gaduh. Boleh ya, kita lanjut ya. Oke, ini jenis alur. Kemudian ada loh tahapan alur. Oke, tahapan alur. Tahapan ini maksudnya Kak, berarti ini urutan bukan tulisan sebuah itu ya, sebuah karya sastra. Yang pertama orientasi. Ini urut kakak tuh sering muncul. Orientasi. Nampak tulisan Kak ya? Nampak ya? Aku abu ya, enggak hitam lagi ya. Oke, orientasi itu deh pengenalan. Apa yang dibilangkan? Pengenalan tokoh,
pengenalan tempat dan latar yang lainnya. Pengenalan tokoh sama latar, boleh tempat, boleh waktu yang dikenalkannya di awal-awal ya. Oke, kemudian setelah orientasi ada namanya bagian komunikasi. Nah ini udah banyaknya, udah banyaknya ini komunikasi. Nih, komunikasi di sini beda dengan penyakit tadi ya. Komunikasi di sini deh, dia ada tiga aturannya. Kalau masalahnya baru muncul, namanya konflik. Apa contoh konflik? Seandainya adikku ada pertengkaran nih di sekolah. Awal-awal masalah muncul ada cekcok aja sebentar ya. Misalnya buku saya buku kita dipinjam kawan ditumpahinnya boba. Oke. Mulai cekcok ngaku, kamu makan bobanya di meja ini gitu ya. Makan minum boba. Mulai cekcok, tapi itu mulai konflik. Nah cekcoknya dibalas lagi sama cekcok ini, dipanasin lagi sama yang di belakang. Datang lagi yang mana sini, ini. Akhirnya jadi jambak-jambakan. Pernah terjadi di sekolah ada jambak-jambakan? Alhamdulillah nggak ada. Pernah masuk BK karena jambak-jambak kawan. Semoga nggak adik-adik di sini ya yang jambak-jambak ya. Oke. Akhirnya ya sampailah ke jambak-jambak itu deh, itu namanya adalah klimaks. Apa itu klimaks? Puncak masalah. Atau yang cowok yang sekarang yang sering nggak sih dia ditinju lah sampai ditinjunya kawan Teddy. Jangan sampai Teddy, jangan diulangi lagi Teddy. Teddy apa? Waktu itu pernah begini sama kawan yang di simpang kulit. Tapi yang jadi korban Teddy ya. Jadi minggu orang sampai rumah. Dulunya korban. Kami minta orang. Wah, gitu. Orang apa? Orang apa duluannya? Orang apa? Makan bikon. Pakai apa? Bikon. Kira unik. Kita lanjut ke sini ya. Berarti kalau mulai masalah berarti baru konflik. Kalau masalah udah memuncak itu namanya klimaks atau di sini puncak masalah ya. Setelah puncak biasanya dia turun namanya anti klimaks. Ibaratnya pertengkaran udah capek, udah habis tenaga, udah ada diam-diam itu namanya anti klimaks ya. Kenapa sih Sela? Dia kerasan. Kenapa Sela? Oke, jadi senang sekali. Bisa Jadi tahu atau orang gue. Saya senang dengar klimaks. Iya ya. Masalah mulai baru. Udah. Oke, sudah ketiganya berarti kita masuk ke berikutnya ya. Yang berikutnya namanya resolusi. Resolusi artinya apa? Bukan habis. Berarti ada solusi. Ada saya. Pintar sekali anak 3 lagi. Iya. Amin. Nah, yang terakhir adalah kode. Kode ending ya. Ending. Saya Indonesia please. Arti ending akhir cerita. Akhir cerita. Bisa jadi dia ceritanya bersedih berarti sad ending. Kalau ceritanya bahagia dia menikah dan punya anak itu happy ending. Tapi ceritanya dia tertabrak kereta api itu namanya ending tak terduga. Bintang yang kita bilang tadi itu akan berhasil ternyata dia meninggal. Kecewa kan? Nah, enak gak usah nonton, enak gak usah baca. Kenapa kayak gitu? Karena ada ending yang tidak terduga ya, jenis ending ini. Berarti jenis endingnya happy ending, ini bahasa Inggris juga ada. Sad ending sama ending tak terduga, dia bahasanya campuran. Dia pemahaman aja. Oke, sampai sini paham? Boleh nggak fokusnya ini? Boleh sekali. Ya udah. Tapi nggak ada yang bantu ngapusin gitu. Doli. Akhirnya Doli. Weh, aku ada sedih, Cok. Ayo. Tadi sore kita sudah tabung. Nggak apa-apa. Hari Kamis itu karena semua yang pikir. Ya, Karnaval. Kan Wah, karena foto
lah. Memang agak lain, mana ada nggak di komen? Ini apa kau ya komen. Kau juga ya. Kau sudut pandang. Sudut nih kau. Nah, bahasa lainnya adalah point of view. Ini kayaknya bahasa kampungnya Siva deh. Amin. Kalau kampung tuh udah lewat, bukan amin, amin tuh mau minta. Oh iya. Nak pindah ke situ. Iya. Siapa tahu kan masalahnya dari situ. Oh iya ya. Iya, baru saya bilang bahasa laki nada. Laki. Kita lanjut ya. Apa sih sebenarnya sudut pandang ini, point of view itu? Orang satu, orang dua, orang tiga. Iya, itu pilihan Ya, kita. salah. Apakah dari sudut kita memandang? Atau ada orang di situ memandang kita? Atau ada penghuni sudut yang memandang kita? Enggak ada. Jadi apa arti sudut pandang? Posisi Dia. Serba tahu. Dia. nah iya, posisi pengarang. Posisi Posisi siapa? pengarang. Pengarang, nggak boleh orang lain, nggak boleh membaca di situ ya. Ya, jadi hanya posisi pengarang. Kalau nggak boleh membaca di situ, berarti orang kedua ya, tidak ada dan tidak akan pernah ada sebagai sudut pandang. Kenapa? Karena ini adalah si pembaca. Sedangkan yang akan kita bahas adalah si pengarang. Oke? Posisi pengarang ada di dua tempat berarti deh, karena nggak ada orang keduanya di berapa? Orang kedua nggak ada, berarti yang ada cuma orang pertama sama orang ketiga. Itu jalannya emang agak gapnya emang agak Sengaja, karena dia punya anak. Oh betul. Kalau bisa kakak gap lagi di sini. Sahab. Sakale. Tidak ada ya. Nah, jadi orang pertama itu yang mana sih? Yang pakai aku, ya kan? Ya. Yang pakai saya, yang pakai gue atau ki. Hai, kalau bahasa kamu kakaknya hai gitu kan. Oke. Paham kan? Kalau orang ketiga, misalnya nih kakak bercerita, nah dia, kakak bercerita misalnya dia, kakak bercerita ini orang pertama, ada yang mendengar, kamu bertiga ya, orang kedua, yang kita ceritakan nggak ada di tempat ini, berarti dia, paham? Dia, jadi kalau kita menceritakan nama kawan kita menceritakan nama kawan kita atau nama ibu kita, nama tokoh itu disebut dengan orang ketiga. Kemarin Doli pergi ke sini, berarti Doli udah disebut nama tokoh ya. Itu orang ketiga. Kalau mereka orang ketiga karena nggak ada di sini. Kalau yang ada di sini aku, kalian, atau I, kami you, kami di sini orang pertama. Yang mendengar itu kalau nggak kamu, engkau, kalian. Kalau mereka di situ mereka, dia, apa tadi Beliau. Oh, silakan. kalau beliau Ayo, bukan beliau di sini enggak orang ketiga. Oke, jadi nama tokoh dia lagi beliau. Orang ketiga. Paham dulu? Nah, orang yang pertama ini terbagi dua lagi. jamak tunggal. Bukan itu. Kalau jamak dan tunggal itu dalam kata ganti. Ini bukan kata ganti. Orang ketiga, orang pertama juga, tapi dalam sudut pandang. Ya, nih orang pertama pelaku utama. Nah, ya orang pertama pelaku utama. Apa itu? Akunya itu bercerita tentang dirinya. Aku, hidupku, hobiku, tadi impianku, karirku, semua tentang aku.
tentang kehidupan dia, si pencerita ya, tentang kehidupan si aku ini semuanya. Berarti itu orang pertama, pelaku pertama. Kemudian yang kedua, Orang kedua pelaku orang pertama. wah, bisa sampai bilang kedua ya. Orang pertama, pelaku sampingan. Kapan itu jadi sampingan? Misalnya si aku bercerita, aku tinggal bersama tanteku. Tanteku itu adalah seorang guru. Tanteku itu memiliki anak dua. Tapi diantaranya sekolah, setiap sore dijemputnya dari sekolah. Kira-kira yang diceritakan siapa? Tantenya. Berarti si aku ini pengantar aja, makanya lebih dominan cerita tantenya ya. Nah, namanya orang pertama pelaku sampingan. Dia cuma perantara. Paham deh? Semoga ingat selamanya ya. Kita lanjut ke bawah. Orang ketiga juga terbagi dua. Orang ketiga saja, ini orang ketiga saja atau disebut orang ketiga pemahaman. Maksudnya saja itu kadang dibuatnya hanya orang ketiga di option orang ketiga, atau dibuatnya orang ketiga keenaman, itu sama ya. Apa itu? Dia menceritakan tokoh sekedar yang bisa dilihat oleh pandangan mata saja. Misalnya tokohnya berlari, terjatuh, berlari lagi, jatuh lagi, nyemset sekali ya, saya sekali. Nah, jadi intinya orang ketiga itu bercerita, si pengarang menceritakan tokohnya yang real-real saja yang nampak sama mata kita. Jadi menceritakan tokoh sampai batas penglihatan saja. Nah, kalau yang kedua ada orang ketiga serba tahu. Kalau yang serba tahu ini kata kuncinya adalah pengarang menceritakan tokohnya sampai bicara dalam hati. Ya kan? Sampai bicara dengan isi pikirannya sendiri. Misalnya Aurel diam-diam mencintai Rahmat. Kata pengarangnya, berarti adalah orang ketiga serba tahu. Dia tahu isi hati tokoh kan? Tahu isi pikiran tokoh, berarti dia menyamakan dirinya sama dengan Tuhan. Pengarang menyamakan dirinya sama dengan Tuhan, memandang makhluknya. Kan kita kalau seandainya kita pikirkan ya, Tuhan sekarang melihat kita sampai ke isi hati dan pikiran kita kan? Sampai niat kita tahu kan? Nah, kayak gitu juga orang ketiga serba tahu ini si pengarangnya menceritakan tokohnya sampai segitunya. Pernah nonton film Indonesia ya? Pernah nonton film Indonesia yang nggak ngomong tapi suaranya keluar. Dia udah baik, udah lagi baca. Betul. Itu berarti pengarang sebagai orang ketiga serba tahu. Paham sampai sini? Pak. Oke, silakan dan kita kerjakan soalnya. Sebentar lagi ya. Waktu dia? Ini dah. Hah? Oke, sampai sini pelajaran kita ada paham ya? Paham. Jadi kesimpulannya dari pelajaran kita tadi apa? Kalau bahasa itu ada dua, apa ya? Bahasa Indonesia itu ada dua, bahasa dan sastra. Sastra itu ada tiga, apa aja? Prosa, puisi, dan drama. Dan kita hari ini bahas apa namanya? Unsur instruksi ya. Apa aja unsurnya tadi? Tema dan judul, tokoh dan tokohan, latar, alur, sudut pandang. Sampai sini paham? Paham. Nah, semoga ilmu yang kita berikan adik paham sampai selamanya ya. Amin. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.